Saudara-saudari jemaat, apa kabar? Baik? Kota? Puji Tuhan. Di bulan Maret ini, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang rajin datang dalam persekutuan doa bersama jemaat dari Uskup Sengsara pertama sampai pada Uskup Sengsara kelima, penekanan pemberitaan firman Tuhan menyerukan setiap umat percaya pertama di uskup pertama bertahan dalam pencobaan, bertahan dan berseru dalam penderitaan, bertahan dan ingat kasih setia Tuhan, dan minggu kelima ini bertahan dan bersukacitalah dalam derita. Mengapa penekanan ini disampaikan? Karena penderitaan adalah bagian yang tak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia, kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Penderitaan tidak bisa dihindarkan, sebab penderitaan adalah bagian dari realitas hidup, dan ia akan menyentuh personal atau pribadi, menyentuh kehidupan sosial, dan menyentuh komunitas atau persekutuan. Di Uskup Sengsara ini konsep ini diwakafkan. Di Uskup Sengsara, ketika kita memaknai Uskup Sengsara ini, mengingatkan identitas Yesus dalam penderitaannya, bahwa penderitaan Yesus menjadi sumber kekuatan imun dan iman, ketemu tubuh tapi ketemunya jiwa spirit. Dan bahwa peran Yesus dalam penderitaan diingatkan di Uskup Sengsara ini bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal, dan itu ketemu harus amin. Tujuan penderitaan Yesus yang kita maknai dari 1 sampai 5 saat ini nanti ke 7 belakang, bahwa Yesus memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi kalau kita bicara visi dan misi, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan visi-visi itu bersifat universal atau bersifat untuk semua orang dengan segala keberagaman semua alam ciptaan Tuhan. Dari Uskup Sengsara kelima ini lagi-lagi berita ini disampaikan. Apa maksudnya? Di Uskup Sengsara kelima ini berita itu disampaikan, tapi masing-masing memiliki makna tersendiri untuk direfleksikan. Berita ini yaitu bertahan dan bersukacitalah dalam derita. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ketika kita ada satu yang membaca Alkitab akan merenungkan tentang Uskup Sengsara, mengingatkan bahwa Allah memiliki otoritas yang sungguh mumpuni, otoritas yang membebaskan lingkaran penderitaan manusia. Allah adalah ketua revolusioner yang tidak hanya bersifat gagasan, tetapi memiliki tindakan yang revolusioner juga. Saudara-saudari jemaat, sehingga catatan Nabi Habakuk bukan sekedar doa Nabi Habakuk. Kalau dalam ibadah ini bukan sekedar doa, tetapi doa yang berisikan sebuah penegasan, sebuah kesaksian Habakuk yang menunjukkan siapa itu Allah dan otoritasnya, tapi juga menunjukkan siapa diri kita sebagai manusia. Singgungan ini atau pernyataan ini diutarakan ketika bersama bangsa Israel menghadapi kekuasaan Babilonia. Dia kasih bawa pikiran kami itu untuk kenal itu siapa Babilonia, tapi
Babilonia adalah gambaran dari ambisius, nafsu, dan gambaran dari kekuatan yang bisa menghancurkan ruang-ruang kebahagiaan dan kedamaian, tapi juga yang mematikan sendi-sendi kehidupan manusia. Bangsa Israel menghadapi itu. Bangsa Israel menghadapi hubungan yang luar biasa bangsa Babilonia itu. Lalu dalam hubungan itu, sebagai seorang nabi, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Apa keputusan yang dilakukan oleh Habakuk di tengah kehidupannya bersama bangsa Israel? Meskipun segala sesuatu hancur, dia bilang dia tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Ini bukan karena keadaannya yang membaik, ini bukan karena situasinya yang membaik, tetapi karena ia memilih di tengah pergumulannya tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, secara realitas, bersukacita di tengah penderitaan adalah sesuatu yang tidak wajar bagi manusia kalau kita analisa secara logika. Namun dalam iman kepada Tuhan, itu menjadi suatu sukacita pilihan yang mungkin kita miliki, yang hakikatnya ada dalam diri kita. Walau semua orang mengatakan itu tidak masuk akal, itu adalah pilihan kita. Saya mau membawa pikiran Bapak Ibu. Sukacita di sini tidak berarti perasaan bahagia loh Bapak Ibu. Tetapi sikap hati yang percaya bahwa Tuhan tetap berdoa di tengah-tengah penderitaan yang berhubungan Bapak Ibu. Tuhan tetap berdoa dalam kehidupan pertemuan apapun. Hubungan yang besar sekalipun, Tuhan berdoa atas segala sesuatu. Sukacita bukan hanya reaksi terhadap hal yang baik, tetapi keputusan untuk melihat kebaikan Tuhan meskipun keadaan buruk. Jadi itu sebuah sukacita, dan itu disampaikan melalui doa Nabi Habakuk. Doa ini adalah caranya, doa ini adalah strateginya, doa ini adalah andalannya yang ampuh, doa ini adalah senjatanya, doa ini diyakini sangat bisa membebaskan mereka dari penderitaan hidup, dari pergumulan, dari proses perjalanan mereka dalam pergumulan-pergumulan yang tengah dihadapi. Sekaligus Nabi Habakuk mengingatkan, sekaligus cerita ini mengingatkan refleksi hidup kita, bahwa di sepanjang hidup karya Allah telah terjadi pada waktu lampau, bahwa di sepanjang hidup kamu melihat Allah begitu dahsyat, berarti itu ada. Itu artinya Allah sama, Allah yang dulu, Allah yang juga ada saat ini dan tetap bertindak sama. Dan kekuatan Tuhan yang membuat bangsa Israel mampu bertahan. Jadi dalam tantangan, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mudah menyerah. Nabi mengatakan Tuhan adalah kekuatannya dan membuatnya seperti kaki rusa yang mampu berjalan di medan sulit. Ini menunjukkan bahwa bertahan dalam penderitaan bukan hanya menjadi tanggung jawab manusia semata, bukan karena kekuatan kita, tetapi anugerah Tuhan yang menopang. Untuk itu jikalau seruan Habakuk ini menjadi fatwa bertahan dan bersukacita dalam derita, itu adalah ungkapan yang sebanding dengan kenyataan. Itu ungkapan yang sesuai dengan realitas. Jadi apa alasannya Bapak Ibu dari sisi iman kita untuk tidak bertahan dan bersukacita dalam derita? Apa alasannya untuk tidak? Kita tetap mau karena kasih Tuhan yang bisa Tuhan yang nyata kebawaskan dalam hidup. Marilah kita belajar dari Habakuk untuk bersukacita dalam Tuhan, meskipun dia tahu bahwa penderitaan yang lebih baik. Ya, meskipun Habakuk kita juga tahu bahwa penderitaan yang lebih besar akan datang. Meskipun kondisi dan ruang kehidupan terlihat suram dan penuh ketidakpastian, sebagaimana Habakuk memiliki untuk mengandalkan
kita hadapi, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan berdoa atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.